kita merasa bahwa bangsa ini terpuruk dalam soal penegakan hukum. Kita merasa begitu banyak penegak hukum, pejabat, aparat yang bisa disogok, bisa disuap untuk kepentingan-kepentingan mereka yang berperkara. Karena itu kadang-kadang kita merasa negeri ini tidak akan kemana-mana. Hukum hanya bagi mereka yang punya uang. Rasa keadilan diinjak-injak. Tapi kali ini saya ingin mengajak Anda untuk optimistis. Karena masih ada orang yang punya hati nurani. Masih ada orang yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dan tokoh itu akan kita undang tampil di Kikendi. Tapi sebelum itu, mari kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Memperberat hukuman para koruptor yang semua divonis ringan seakan meniupkan angin segar di alam penegakan hukum Indonesia, terlebih pada kasus-kasus korupsi. Tak hanya koruptor, bandar dan pengedar narkoba pun dibuatnya kecut dengan hukuman yang jauh lebih berat. Kiranya kita tak akan lupa banyak kasus hukum di negeri ini yang mengundang perhatian besar masyarakat. Mulai dari kasus penembakan misterius di Orde Baru, hingga kasus insiden Dili. Dari kasus mantan Presiden Soeharto yang tak kunjung selesai, hingga akhir hayat sang presiden. Sampai kasus nenek Rusminah yang dituduh mencuri piring. Juga yang tak kalah rumit, dari kasus pembunuhan wartawan Udin, hingga kasus pembunuhan aktivis hak asasi. Siapakah penegak hukum pemilik nyali besar di balik kasus-kasus yang tak remeh itu? Mari kita sambut Artijo Alkostar. Pak Artijo, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pak Artijo, Ya. Pertanyaan pertama sederhana sekali. Ya. Apakah Anda tidak takut mati? Oh, tidak boleh takut mati kalau membela keadilan dan kebenaran, tidak boleh itu. Ancaman apapun itu tidak boleh dihindari. Itu konsekuensi daripada pekerjaan, ya. Pekerjaan hakim, ya. Pekerjaan pengacara, apa saja dia. Jadi Anda tidak takut mati? Tidak takut mati. Baik, katakanlah Anda tidak takut mati. Ya. Tapi apakah terpikirkan bahwa kalau Anda mati, Iya. saya tidak mendoakan loh ya. Kalau Anda mati, Iya. kan ada keluarga orang-orang yang Anda cintai yang akan kehilangan Anda. Apakah itu tidak terpikirkan? Oh, tidak, begini. Kalau diancam orang itu tidak boleh surut, ya. Begini ada filsafat itu di Madura. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Artinya, Lebih baik mati daripada dipermalukan orang. jadi harga diri ini Ya, penting sekali untuk diperjuangkan ya. perjuangkan. Walaupun nyawa adalah taruhannya. Iya, apalagi membela keadilan. Itu kan amanah. Pertanyaan ini saya ajukan berkaitan dengan jabatan Anda sekarang. Ya. Sebagai Hakim Agung. Ya. Dan keputusan-keputusan yang belakangan ini Anda ambil yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kepada siapa itu, Bung Andi? Karena banyak yang menganggap apa yang Anda putuskan berlebihan, terlalu berat. Tapi di lain sisi ada yang juga menganggap itulah Anda mewakili rasa keadilan masyarakat. Tapi tetap saja saya melihat ada kemungkinan Anda dibunuh. Dibunuh. Karena kita tahu dulu ada hakim Ya. yang menangani perkara di zaman Orde Baru, Iya.
yang kemudian mati ditembak. Oh, mati hakim. Hakim. Iya. Saya lihat Anda sudah mulai takut ini. Anda. Kemudian kita juga ingat ada seorang tokoh yang dikagumi banyak orang, Ya. dianggap lurus, Ya. tegas, namanya Baharudin Lopa. Kematiannya dianggap misterius. Misterius. Ya. Ada rumors bahwa dia juga diracun. Diracun. Udah mulai takut? Enggak. Oh, enggak. Baik. Sampai di sini apa komentar Anda? Ya begini, dulu ada di Hakim Agung Pak Syafsuddin ya. Pernah saya mengadili dulu tokoh Orde Baru dengan beliau ini lalu Iya. ditembak itu. Betul. Ditembak lalu kolega saya itu ngajak saya minta dikawal. Iya. Dikawal. Partijo ini gawat ini, kita perlu dikawal ini. Iya. Oh enggak, saya bilang saya enggak punya uang untuk membayar pengawal. Yang kedua saya bilang kalau menembak saya itu tidak perlu jauh mencari saya. Saya tiap hari naik bajai di dekat Mahkamah Agung itu. Oh gitu. Lewat Iya. mana itu ya? Apanya? jadi enggak perlu sulit mencari saya kalau menembak saya. Jadi keinginan untuk menyewa pengawal waktu Iya. itu menurut Anda Ya, terlalu berlebihan? Berlebihan, iya. Kalau kita benar ini malaikat sudah mengawal kita. Baik, tadi Anda mempertanyakan soal keputusan-keputusan Anda yang dianggap atau dinilai Iya. oleh sebagian masyarakat kontroversial. Kontroversial. Terakhir, berkaitan dengan kasus mantan anggota DPR dari Partai Demokrat, Angelina Sondah. Iya. Angelina diputus atau dijatuhi hukuman 4,5 tahun, tapi ketika dia kasasi, Anda memutuskan 12 tahun. Ini sesuatu yang jarang terjadi. Enggak, itu sesuai dengan hukum, Bung Andi. Banyak orang terkejut, Iya. bahkan nyaris 3 kali lipat dari hukuman sebelumnya. Iya. Pertama tentu, walaupun mungkin Anda sudah beberapa kali menjelaskan di berbagai media massa, Iya. tapi di depan penonton Kick Andy dan penonton juga di rumah, bisakah Anda jelaskan secara sederhana Iya. apa saja yang mendasari keputusan Anda dan majelis Iya. hakim waktu itu di Mahkamah Agung memutuskan penjatuhan hukuman maksimal sampai 12 tahun? Ya, hakim tentu dalam memutus perkara itu harus ada dasar hukumnya, harus jelas. Pertama adalah pasal harus merujuk pada dasar pemidanaan. Kedua adalah harus merujuk pada dasar putusan. Ya, juga harus dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Jadi itu diatur dalam pasal 197 KUHP. Jadi sudah jelas itu, Bung Andi. Jadi mesti ada legal reasoning, pertimbangan hukum. Karena masyarakat meskipun tidak tahu hukum itu punya common sense, akal sehat. Jadi di atas hukum itu ada hukum, itu kepantasan. Kepantasan, itu common sense. Jadi hakim itu harus memutus perkara itu harus merujuk kepada puncak kearifan. Puncak kearifan itu adalah satu hal yang di dunia internasional dikenal dengan the golden rule, akal semesta. Jadi kalau itu akal itu sudah mencapai titik atas, semua orang akan menerima itu anunya. Itulah common sense ya. Itulah the golden rule. Jadi itu pertimbangan utama yang Anda dan teman-teman di Mahkamah Agung pakai? Iya. Jadi memutus perkara dengan begitu itu tidak harus hanya hak asasi terdakwa, tapi juga hak asasi rakyat. Apalagi korupsi ini kan merampas hak-hak strategis rakyat. Rakyat yang harusnya hidup sejahtera, mendapat pendidikan yang baik ya. Karena dibajak di tengah jalan oleh koruptor ini, ada sebagian itu kemiskinan, menjadi miskin gitu. Inilah saya kira yang harus dipertimbangkan juga oleh hakim dalam memutus perkara korupsi itu. Nanti saya akan pertanyakan juga, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung itu tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi hukuman yang sudah dijatuhkan di pengadilan di bawahnya. Yeah. Nanti saya akan tanya. Yeah. Tapi kali ini saya lebih tertarik untuk bertanya lebih dulu mengenai keputusan Anda terhadap Angelina Sondah. Yeah. Walaupun Anda tadi sudah menjelaskan, tapi ada satu pertanyaan yang juga beredar. Apakah
hakim-hakim